Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada siang hari ini yang mulai masukinya jam istirahat perkantoran nampak cukup ramai, baik untuk kendaraan dari Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati dalam keadaan kondusif lancar. Untuk arah sebaliknya dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro mulai cukup ramai, namun memang hambatan nampak hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara mengingat di sana terdapat titik pertemuan arus kendaraan agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni dalam keadaan cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada siang hari ini. Namun berbeda halnya untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Untuk kendaraan dari arah Bandung yang akan menuju ke arah Sumedang maupun sebaliknya pada siang ini dalam keadaan cukup lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu adanya kegiatan masyarakat berupa pasar tradisional dan juga banyaknya truk muatan barang yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Untuk kendaraan dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani dalam keadaan kondusif lancar, tetap kami himbau mengingat cukup banyak kendaraan keluar masuk, mengingat di sana terdapat pusat perbelanjaan, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Ya baik pemirsa, kami akan terus mensosialisasikan kebijakan penegakan hukum kendaraan over dimension and overloading sejak tanggal 1 Juni 2025. Korlantas Polri mulai melakukan sosialisasi Indonesia menuju zero over dimension dan juga overloading selama 30 hari ke depan. Korlantas Polri menegaskan tidak digunakan lagi istilah odol dikarenakan kendaraan over dimension adalah bentuk kejahatan, sedangkan overload adalah merupakan suatu pelanggaran. Dan untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1506669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Mahasiswa S1, S2, dan S3 STIK Lemdiklat Polri menerima pembekalan dari sejumlah pejabat utama Mabes Polri pada Selasa 10 Juni 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pembekalan pejabat utama Mabes Polri kepada mahasiswa Prodi S1 Angkatan ke-82, Program Pendidikan Pasca Sarjana S2 ke-13, dan Program Pendidikan Pasca Sarjana S3 dilaksanakan di Gedung STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan pada Selasa 10 Juni 2025. Acara ini turut dihadiri oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri, Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Eko Budi Sampurno, serta para pejabat utama STIK Lemdiklat Polri dan pejabat utama Mabes Polri lainnya. Kegiatan diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Dadang Hartanto. Pada kesempatan ini, ia menyampaikan pesan kepada seluruh mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan di STIK Lemdiklat Polri, agar dapat menjalankan tugas-tugas kepolisian dengan baik demi mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia.
Sebagai rangkaian dari kegiatan ini, Wakapolri Komjen Pol Ahmad Taufiri turut menyampaikan materi pembekalan kepada para mahasiswa, utamanya terkait peran yang dapat dilakukan oleh Polri dalam mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia, serta memberi pesan-pesan moral agar dapat menjalankan tugas dengan ikhlas dan maksimal. Selain itu, pejabat utama Mabes Polri lainnya juga akan memberikan pembekalan kepada para mahasiswa, diantaranya Kadif Humas Polri, Astama Ops, Kapolri, dan Kadif Propam Polri. Dari Jakarta, Atianuma Rizky Firmansyah, Polri TV. Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis dan kesiapsiagaan personil menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks, Kompi 4 Batalion C Pelopor Satuan Brimob Polda Sumatera Utara melaksanakan latihan Search and Rescue atau SAR dengan fokus pada materi water rescue di wilayah Kepulauan Nias pada Senin 9 Juni 2025. Latihan ini dirancang khusus untuk membekali personil dengan keterampilan penyelamatan di medan perairan yang menjadi krusial mengingat karakteristik geografis wilayah Nias. Sebanyak 25 personel Brimob turut ambil bagian dalam latihan ini, dipimpin langsung oleh Komandan Kompi 4 Batalion C Pelopor AKP Sandro Situngkir. Kegiatan ini juga didukung oleh 3 personel dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Menunjukkan sinergi yang kuat antar lembaga dalam upaya penanggulangan bencana, kolaborasi ini memastikan standar pelatihan yang tinggi dan koordinasi yang efektif di lapangan. Latihan ini merupakan wujud nyata komitmen Komandan Satuan Brimob Polda Sumut, Kombes Pol Rantau Isnur Eka dalam membina dan meningkatkan profesionalisme pasukan Korps Brimob Polri. Fokusnya adalah pada kemampuan penyelamatan di medan air yang beresiko tinggi seperti laut, sungai, dan wilayah kepulauan, area yang kerap menjadi tantangan dalam operasi SAR. Kegiatan ini bukan hanya bagian dari program pelatihan rutin, tetapi menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan personel Brimob dalam menghadapi potensi bencana alam dan misi kemanusiaan yang membutuhkan respon cepat dan keahlian khusus di medan perairan. Latihan ini menuntut ketangguhan fisik, kekompakan tim, serta ketepatan teknik dalam situasi darurat perairan yang nyata. Dalam skenario latihan, para personel dilatih melakukan berbagai teknik penyelamatan, mulai dari teknik penyelamatan korban tenggelam, evakuasi menggunakan perahu karet, hingga penanganan pertama terhadap korban di titik aman. Dengan karakteristik geografis Kepulauan Nias yang didominasi laut dan wilayah pesisir, latihan ini sekaligus menjadi ajang simulasi nyata yang mencerminkan kondisi di lapangan. Sinergi dengan Basarnas juga menunjukkan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam upaya penyelamatan dan mitigasi bencana. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Di Kalimantan Timur, Polda Kaltim menetapkan Polres Penajam Pasir Utara sebagai lokasi utama pelaksanaan panen jagung untuk kuartal 2 tahun 2025. Berikut laporan dari personel Humas Polda Kalimantan Timur, Bribda Natalia. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Polda Kaltim tetapkan Polres Penajam Pasir Utara sebagai lokasi utama panen jagung kuartal 2 pada Kamis 5 Juni 2025. Polda Kalimantan Timur resmi menetapkan Polres Penajam Pasir Utara atau PPU sebagai titik sentral panen raya jagung serentak nasional kuartal 2 tahun 2025. Kegiatan ini digelar di Kebun Ketahanan Pangan Polres PPU dan dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priyantoro. Turut hadir Panglima Kodam 6 Mulawarman Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha, Forkopimda Provinsi dan Kabupaten, serta perwakilan dari TNI, ASN, hingga pihak swasta. Dalam sambutannya, Kapolda menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah bentuk kedaulatan dan kemerdekaan sebuah bangsa. Area panen mencakup di lahan seluas 43,5 hektar di seluruh Kaltim.
dengan pilot project seluas 0,7 hektar di Polres PPU. Hasil panen dianggap memuaskan dan membuktikan potensi lahan marginal Kalimantan jika dikelola dengan baik. Program ini kita laksanakan di seluruh wilayah kabupaten di Kalimantan Timur. Nah, kenapa PPU? Berdasarkan angka data di kita, PPU yang paling siap untuk panen di periode sekarang ini, gitu ya. Karena tanam jagung itu tidak serentak seluruhnya ada hari ditanam, hari dipanen semuanya tidak. Kebetulan di PPU hari ini yang siap panen. Nah, mungkin nanti akan bergulir ke tempat-tempat lain secara sesuai dengan masa tanam dan masa panen. Sebagai percontohan untuk panen raya jagung di kuartal kedua. Nah, untuk hari ini kita kuartal kedua total luas lahan yang kita panen 529 hektar. 529,7 hektar dengan hasil panen kira-kira 2.287,36 ton. Ini data perkiraan kita sesuai dengan hasil yang selama ini sudah kita dapatkan. Kapolda juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak. Kegiatan ini merupakan langkah nyata Polri untuk membantu pemerintah pusat mewujudkan swasembada pangan tanpa mencari keuntungan pribadi. Acara juga dirangkai dengan penanaman benih, penggemburaan tanah, pemipilan jagung, dan penyerahan Al-Sintan kepada petani. Polda Kaltim turut mengenalkan aplikasi digital pertanian untuk membantu monitoring lahan secara efektif. Kegiatan ini terhubung secara virtual dengan Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dan para menteri. Presiden menyampaikan apresiasi langkah strategis Polri dalam mendorong gerakan ketahanan pangan nasional. Kapolri dalam laporannya menyebutkan Polri menargetkan penanaman di atas 1 juta hektar dengan potensi hasil 4 hingga 10 juta ton jagung nasional. Saat ini sudah tersedia 445.000 hektar lahan siap tanam dan 922.000 hektar dalam verifikasi. Sebanyak 18 gudang penyimpanan jagung juga mulai dibangun di 12 provinsi sebagai bagian dari infrastruktur pendukung stabilitas pangan. Kegiatan panen raya di Polres PPU berlangsung aman, lancar, dan penuh semangat kolektif dari seluruh pihak untuk terus memperkuat Indonesia yang berdaulat di bidang pangan. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.